Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazdir Marvindo dari kelas 4 Rek AMGT3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya dapatkan di pelajaran AIK 4 selama 1 semester. Dikarenakan saya tidak kebagian kelompok. Materi yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Dasar kewajiban menuntut ilmu yang pertama dimana dijelaskan di hadis HR Ibnu Majah, yaitu yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan yang kedua dimana yang dijelaskan di hadis HR Turmuzi, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, yang dimana dijelaskan di ayat Al-Mujaidah ayat 11. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan yang kedua dimana dijelaskan di hadis HR Turmuzi, yang artinya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Dan yang ketiga dimana dijelaskan di hadis HR Turmuzi, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya ke jalan menuju surga. Hukum menuntut ilmu. Yang pertama, fardu ain. Menuntut ilmu hukumnya menjadi fardu ain atau wajib dilakukan oleh setiap muslim, terutama jika hal tersebut diperlakukan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fardu kifayah. Pada mulanya hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Namun jika sudah ada sebagian orang yang mengerjakan atau menuntut ilmu tersebut, maka bagi yang lainnya hukumnya sunnah. Syarat menuntut ilmu. Yang pertama, cerdas atau zakaun. Yang kedua, rakus. Rakus adalah punya kemauan dan semangat untuk berusaha mencari ilmu. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, modal atau bekal. Yang kelima, petunjuk guru. Yang keenam, karena ilmu sangat luas dan tidak memiliki akhir, maka tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Materi selanjutnya, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi dalam Islam. Integrasi ilmu dan Islam, pembaruan antara ilmu dan Islam hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ide integrasi pertama kali digagas oleh Syed Hussein Nars pada tahun 1976. Kemudian gagasan itu dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Ilmu pengetahuan. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha dasar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pengertian ilmu pengetahuan adalah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Kesimpulannya adalah Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diatur dengan sangat teliti. Materi selanjutnya, pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial berhubungan erat dengan tingkah laku manusia. Interaksi antara pedagang, pengusaha, konsumen, investor, dan pemerintah. Ilmu ekonomi telah dipelajari sejak 350 STTM, zaman
zaman Aristoteles. Bidang ekonomi terbentuk sebagai satu bidang ilmu pengetahuan setelah 1776 dalam kurung Adam Smith. Sebenarnya inti dari ide teori ekonomi invisible hand adalah kompetisi di antara para distributor atau penjual dan pembeli yang akan menghasilkan relativitas atau kemungkinan terbaik dalam transaksi. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama, di mana dijelaskan oleh Paul A. Samuelson, yaitu kajian mengenai bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang langka di antara berbagai alternatif kegunaannya untuk memproduksi berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya di antara berbagai kelompok. Dan yang kedua, di mana dijelaskan oleh Wonnacott, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, di mana dijelaskan oleh Albert L. Myers, yaitu ilmu yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia dan kepuasan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi makro, yaitu studi tentang perekonomian secara keseluruhan, pendapatan nasional, investasi nasional, produk nasional, dan sebagai berikut. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro, yaitu teori yang mempelajari bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan secara individu membuat berbagai keputusan ekonomi. Macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Materi selanjutnya, iman, ilmu, dan amal sebagai peradaban. Yang pertama, iman. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu dikirakan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Yang kedua, ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja alima, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum. Artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoris dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu, tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut menjadi sia-sia. Selanjutnya, amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat pada pelakunya di dunia dan dibalas pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Selanjutnya, hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6.
Sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal. Karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.